Dua hari ini IHSG rebound dan bahkan lumayan loh reboundnya ya. Ya masih ditopang oleh saham-saham Konglo dan Big Banks. Konglonya sih TPA terutama ya. Saham grup itu dan Big Banks, BCA, Bank Rakyat, Mandiri. Tapi ternyata asing tercatat net sell waktu IHSG rebound terutama di 2 hari berturut-turut ini, Selasa dan Rabu. Ada apa sebenarnya dan sebenarnya sudah aman atau enggak sih IHSG untuk kita masuk jor-joran gitu ya? Kita akan bahas, jadi tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community Partner Mitra Sekuritas. Jadi ya kalau kita lihat broker activity gitu ya, misalnya yang dari beberapa hari kemarin aja lah, dari seminggu inilah. Pintraco teratasnya itu masih ada TBA Cuan dan Big Banks gitu ya. Ada Big Banks, kemudian saham-saham yang identik dengan retail misalnya XL itu juga ada Big Banks, ada TBA. Jadi ya memang lagi diserbu karena memang beberapa saham itu yang tadi disebut memang lagi rame belakangan ini. Bahkan IHSG-nya 2 hari ini reboundnya oke banget. 2 hari ini IHSG rebound hijau, menguatnya itu kemarin bahkan 7,6%. Kemudian hari ini 2,7%, sempat 3%an tapi ya kempes sedikit lah, tutupan di 5902.38. Hari ini tutup menguatnya sisa 2,7%, masih oke sisa meskipun itu sempat 3%an. Akhir low candle-nya seperti yang dibahas kemarin, IHSG ada peluang rebound, cuman kemarin juga dibahas ya, cuman hati-hati kalau udah nyampe 5900 atau 6 ribuan ya. Hari ini nyampe 5942.94 high-nya. Udah mulai nyampe area 5900-an. Jadi mulai hati-hati. Memang masih ada peluang atau ada potensi menguatnya nih. Terutama dalam waktu dekat ke depan ini ya, mudah-mudahan benar. Ada potensi lanjut ke sekitar 6 ribuan dan mudah-mudahan juga lancar ke 6100-an, 6140, 6150. Cuman ternyata aslinya net sell terutama 2 hari belakangan ini ya, waktu market rebound 7%an kemarin, 7,6% kemarin hari Selasa ya, asing net sell tuh sampai 2,58 triliun rupiah. Hari ini yang masih menguat 2,7%. Per video ini dibuat ya dari data netbuy asing sesi 1 aja. Sesi 1 itu asing net sell 2,75 triliun rupiah. Jadi ya bisa jadi sepanjang sesi 2 itu net sell-nya berkurang atau mungkin malah bertambah. Mungkin besok bisa diupdate atau nanti update aja di kolom komen di bawah, tulis aja gitu ya, kita diskusi bareng di situ. Intinya dari sini, dari data yang sudah dikumpulkan per video ini dibuat, Big Banks masih jadi sasaran aksi jual asing sampai video ini dibuat. Sampai ya berarti sampai data net buy sell asing sesi 1 hari ini, hari Rabu 10 Juni 2026 gitu kan. Terutama BCA. Kita tahu tadi BCA sempat naik bahkan sampai 11%, ditutup menguat 9,7%. Itu ya. Ada yang bilang asing lagi trading kali ya, karena ya kalau kita lihat BCA kemarin sempat di bawah 5.000 bahkan 4.800-an, kecil. Low-nya sempat 48 kemarin itu 4820 ya, benar 4820. Jadi memang nggak salah kalau ada cocokmologi BCA di bawah 5.000, banyak yang suka kali ya, banyak yang ngeborong gitu. Dan bagi yang kemarin itu belinya pakai peluru tank hari ini atau sekarang harga BCA 5.500-an, 5.600 bahkan tutupan, nggak salah juga sih kalau misalnya mereka take profit itu ya. Udah cuan berapa persen dari lowest ke highest lah, itu udah naiknya kan udah 18%. 18% kalau itu peluru tank ya lumayan juga nominal uangnya gitu kan. Dan juga ada yang beranggapan kalau diskonnya ini kurang murah karena ternyata memang belum ada tanda-tanda net buy asing sama sekali. Bahkan ya kalau dalam waktu dekat belakangan ini atau mungkin di minggu ini gitu ya, di pekan ini ya
mulai hari Senin itu belum ada tanda-tanda net buy asing, net sell terus nih asingnya gitu ya. Apapun apapun asumsinya, apapun cocokologinya sih, yang jelas market action itu discount everything ya. Dan dari sisi technical memang downtrendnya itu belum selesai. Downtrendnya belum selesai seperti yang kita bahas kemarin, terutama IHSG-nya. Seperti yang kita bahas kemarin, downtrend minornya itu aja selesai kalau naik ke atas 6287. Sekarang masih 5.900, 6.000 belum disenggol. Jadi memang masih ada peluang naik ini IHSG. Kemarin bullish engulfing-nya bagus sekali. Candle yang kebentuk candle bullish tanpa ada shadownya. Tanpa shadow atas. Tanpa shadow atas yang kebentuk. Jadi ya memang momentum naiknya kenceng, disusul hari ini. Kemudian masih ada peluang menguat lagi, mungkin ngetes 6.000 atau 6.100 atau mungkin 6.200an juga dites, cuman hati-hati banget. Yang saya khawatirkan FOMO-nya tuh muncul ketika IHSG-nya udah nyampe 6.000-an. Bahkan kalau kita lihat sederhana aja ini pakai indikator technical analysis moving average gitu kan. Moving average ini ada di angka 6193. Jadi memang bener harus hati-hati ketika udah nyampe 6.000 atau 6.100 atau bahkan mungkin 6.200-annya dites. Gitu ya. Jadi kesimpulannya buat yang lagi trading, terutama trading jangka pendek, jangan lupa jualan. Setelah bikin entry plan, exit plan-nya dibikin juga dan dijalanin. Mau pakai trailing stop, stop loss, take profit boleh. Mau dipantengin kemudian eksekusi manual juga nggak masalah. Kemudian saham-saham yang udah kasih cuan hari ini ada beberapa yang mau saya bahas. Nggak semuanya yang jelas, biar nggak terlalu lama videonya. Ada 3. Yang pertama Indi. Ini saham yang kita spill di Stock IDs beberapa hari yang lalu ya. Strateginya itu beli ngantri 18.70 ya. Baru di strateginya muncul di tanggal, seingat saya tanggal 4 atau tanggal 5 dah. Baru disamperinya itu tanggal 8 gitu kan. Untuk strategi untuk tanggal 5 disamperinya tapi tanggal 8. Disamperin 18.70-nya itu tanggal 8. Target TP1 ada di 2130. Hari ini lunas karena hari ini hanya sempat sampai 2200 ya. Mudah-mudahan udah pada punya dan ya udah pada jual, yang udah jualan happy cuan, yang masih ada barang ya pasang trailing stop. Karena tadi juga sempat di spill waktu live trade sesi 1 buat yang belum punya Indi gitu ya, di sekitar 2000-an, 2000 berapa ya, 2050-an sekitar itulah ya, 2030 ya sekitar itu, nggak jauh dari 2000-an. Jadi naik ke 2130 juga udah ada cuan kalau konteksnya untuk intraday doang. Intinya happy cuan Indi. Yang masih ada barang jangan lupa pasang trailing stop atau pengamannya atau update stop lossnya ke atas, minimal nggak rugi kalau kejual kesamber stop loss atau trailing stopnya gitu ya. Next yang kedua BRMS. Hari ini memang tutup melemah 2,9%, tapi tadi waktu live trade sesi 1 BRMS sempat kita bahas, sempat kita spill sekitar sini 510 nggak jauh dari 510 lah, 510 505 500-an kecil. Kemudian sempat naik sampai ke 555. Waktu tadi pagi live trade itu dibahas targetnya 540 550 doang ya, disamperin lah. Mudah-mudahan udah pada jualan karena hari ini tutupnya di 505 gitu ya. Dan buat yang masih pengen hold ya on your own risk aja ya, selama nggak tutup di bawah 450 monggo aja lah. Mudah-mudahan ini bisa membal karena di intraday udah ada bullish divergence, tapi nggak menutup kemungkinan juga ngetes 450 lagi gitu sih konteksnya. Happy cuan BRMS, mudah-mudahan udah pada jualan karena strategi tadi pagi itu cuman untuk intraday atau ya pas trade doang. Yang ketiga MDKA selain sempat muncul di stock IDs beberapa waktu yang lalu dan di 2200-an gede, 2280, 2300 itu seingat saya pernah dibahas juga waktu itu ya. Itu juga bisa jadi area beli. Tadi waktu live trade pagi juga di spill
di spillnya itu sekitar sini ya, 2600-an dah. Inilah 2600, 2630, 2640 situlah ya. Kemudian sempat naik sampai ke 2830 dan ini sempat ada inside bar 2740 di breakdown, mestinya sempat exit dalam posisi cuan. Hari ini sih tutup di 2660, masih ada cuannya mestinya ya. Buat yang dapat barang di 2630 atau 2640. Tapi ya sisa dikit atau bahkan mungkin BIP doang plus fee-nya. Jadi ya besok siap-siap mau TP-TP dulu boleh buat yang masih ada barang. Mudah-mudahan udah pada jualan karena strategi tadi cuman untuk trading cepet-cepet aja. Buat yang masih mau hold nge-swing santai, konsekuensinya setidaknya stop loss di bawah 2450. Gitu sih. Happy cuan MDKA. Next, bahas stok ADS kemarin nih. Ada beberapa saham, ada 4. Pertama DMR. Strateginya ngantri di 1425 1340 ya, karena hari ini tutup di 1540 ya, nggak ada salahnya ngantri di area itu tadi di bawah 1500 di 1425 1340. Stop lossnya kalau tutup di bawah 1265, jadi masih diantriin di 1400-an kecil itu boleh. Next, yang kedua ada beef. Nah kalau beef ini nggak nyamperin area beli sayangnya. Karena strateginya ngantri beli di 131. Tadi pagi turunnya cuma sampai 140. Kemudian naik 158 sih belum disamperin ya, karena high-nya baru nyampe high-nya udah 158, target TP1 berarti udah dicolek tuh. Jadi ya kita slow aja, nonton dulu aja. Kalau ada nge-swing lagi ke bawah 140, pantau-pantau, kalau masih oke dibeli boleh, kalau enggak ya udah. Intinya order beli yang tadi di 131 ya, saya pilih di withdraw dulu aja sih, cancel dulu strateginya, kita pantau dulu. Meskipun ada bullish divergence tapi ini baru ya anggap aja 2 kali muncul, neckline-nya belum di tes. Jadi mudah-mudahan kalau ada nge-swing ke bawah 140 nanti area-area sekitar 130-an masih bisa ngerespon jadi support, mudah-mudahan kayak gitu. Next, IMPC. Strateginya ngantri di 1380, yang ini belum dapat barang. Ya, saya sih pilih masih tetap ngantri di area itu ya, karena stop lossnya kalau tutup di bawah 1270 dan supaya nggak terlalu gede stop lossnya, nggak terlalu lebar stop lossnya, nggak terlalu gede resikonya. Next, yang keempat ada Mark. Kalau Mark buat yang ngantri di 755 ini jelas belum dapat. Tapi kalau misalnya ngantri di 760 ini saya nggak tahu dapat atau enggak, karena cuma dicolek doang, low-nya persis di 760. Tapi buat yang beli 770 ya happy cuan ya, karena hari ini tutup di 795. Gitu dah. Next. Saham yang di request sekarang yang ada di kolom komen. Kita bahas beberapa saham yang di request yang ada di kolom komen. Beberapa saham di request ini cukup menarik. Yang pertama Petro dan CDIA. Ini pertanyaannya, Petro dan CDIA ini menarik atau enggak? Jawaban saya menarik sih. Selama Petro enggak tutup di bawah 3170 ini menarik. Karena kemarin-kemarin juga sempat ada strateginya di dalam list trading IDs ya. Strategi belinya 3920, 3520. Dua-duanya udah disamperin area belinya. Jadi buat yang beli misal cuma di 3520 aja, 4340, 4350 ini bisa dijadikan area take profit sebenarnya, karena risk ratio-nya udah oke, dan ya masuk area yang sebelumnya jadi area support kemudian di breakdown dan memungkinkan jadi resisten gitulah ya. Tapi kalau misalnya masih ada barang, tinggal pasang trailing stop, sisanya tinggal pasang trailing stop atau dijual dan sisanya pasang trailing stop gitulah. Nah, kalau misalnya baru mau beli, tetap area belinya 3920, 3520. Stop loss kalau tutup di bawah 3170 dan target TP1 5600 lah. 5600. Sebenarnya kalau sampai berhasil breakout 5500 ya, ini peluang untuk lanjut ke 7000 tuh makin gede. Jadi mudah-mudahan bisa ke sana tuh. Bisa ke 7000 lagi. Next, yang kedua CDIA. CDIA
Menarik juga, menarik karena kemarin ada pola, anggap aja ini bullish engulfing gitu ya. Cuman sayangnya beberapa hari yang lalu sempat tutup di bawah 650 gitu sih. Nah, karena kemarin hari Selasa itu ada bullish engulfing, jadinya di sini ada bullish divergence yang kebentuk, ada bullish divergence lagi yang kebentuk nih. Enggak lagi sih, baru satu ini bullish divergence nya. Neckline dari bullish divergence ini ada masih di atas ya, 870-an sampai 950. Kemudian kalau misalnya lagi pengen beli ya strateginya ngantri aja, gampang-gampangan sih gini ya. Gampang-gampangan kalau misalnya ngantri di 660, 640, 615 itu boleh stop, karena stop lossnya tutup di bawah 675, tutup di bawah low kemarin dan beberapa hari yang lalu di bawah 575 ya, benar. Stop lossnya situ. Stop loss kalau tutup di 570 atau lebih bawah. Dan targetnya saya juga belum bisa kasih target yang terlalu tinggi, apalagi di atas 1000 gitu ya. Paling di 840 atau 830, 840 dulu. 800, 830, 840 situ dulu. Buat yang udah punya barang, mungkin punya barangnya di 600 kecil atau bahkan lebih bawah gitu ya, lebih bawah dari 600. Pasang pengaman. Trailing stop atau stop lossnya bisa diupdate di 665. Jadi kalau ke bawah 670, exit dulu, baru ngantri lagi gitu ya. Next, yang ketiga Raja ini juga menarik. Ada bullish divergence juga yang kebentuk. Sayangnya kemarin 2 hari yang lalu maksud saya tutup di bawah 2810, tapi oke lah. Kemarin hari Selasa bikin pola rebound yang bagus tuh, candlenya 2 candle terakhir, kemudian juga ada bullish divergence. Cuman hari ini udah ngetes area neckline dan ya sayangnya nggak berhasil tutup di atas 3740. Saya pikir tadi bisa kali tutup di atas 3740, tapi ternyata enggak. Ya oke lah. Singkatnya ini si Raja, selama dia nggak tutup di bawah 2580, kalau misalnya ada turun lagi dalam waktu dekat ke depan ya masih oke-oke aja. Tapi kalau udah turun tutup di bawah 2580, ya peluang turunnya jadi maksudnya confirm lanjut downtrend gitu, lanjut bearisnya berlanjut, downtrendnya berlanjut gitu. Buat yang belum punya barang, ngantri aja ini sih, ngantrinya di kalau bisa 3000 ke bawah, ini 3000 ke bawah sih ya, 297, 295, 2900, 2920 gitu. Karena stop lossnya 2570 closingnya ya, tutup di bawah 2580 gitu sih. Jadi saya pilih ngantrinya agak bawah dikit. Next, yang ketiga Ratu. Nah, kalau si Ratu strateginya masih jalan yang kemarin itu. Kan sempat ada strategi beli di 4460, 4020 ya, atau 4010. Belum kena stop loss karena stop lossnya tutup di bawah 3630. Ya ini bahkan nggak di breakdown tuh 3630 nya. Jadi ya mantul lagi. Sebenarnya udah bisa dibilang 4930, 4940 itu bisa jadi area TP pertama sih. Hari ini juga ada rejection ternyata 5300 ya, 5250, 5200-an itu masih jadi resisten. Dan buat yang masih ada barang, pasang trailing stop lah ya, jangan lupa trailing stop atau stop loss di update di 4650 boleh. Kalau misalnya kejual situ, ngantri lagi aja di bawah di 4460 sampai 4460, 4020, itulah ya area belinya. Buat yang pengen beli juga di situ, karena stop lossnya kalau tutup di bawah 3620 kok 3630. Close 3610 atau 3600 atau sedikit lebih bawah ya berarti gagal strateginya. Itu ya. Mudah-mudahan sih ini lanjut breakout 5300-an, karena ini double bottom, ada bullish divergence juga. Area neckline-nya 5700, 5700-an, 5300, 5700-an ya. Mudah-mudahan di breakout. Kalau berhasil breakout, potensi ke 7000-nya jadi makin gede gitu ya. Next kita bahas stok ADS untuk besok hari Kamis 11 Juni 2026. Ada 3 saham kali ini, Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada. Saham pertama MBMA nih, hari ini menguat 4,9%. Beberapa hari terakhir menguat 3 hari berturut-turut hijau.
Kemudian ada bullish divergence, membal di area menarik juga, area yang ya ini area order block dan direspon jadi support. Saya pikir tutupan bisa lebih tinggi gitu ya, tutup di ya 480 kayak gitu, tapi ternyata enggak, kempes. Tapi oke lah. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ke depan ini bisa nge-breakout 500, jadinya ada jadi yang double bottom juga, dan mudah-mudahan lancar ke 550-an. Nah, buat yang minat beli MBMA dari kondisi terakhir sekarang ini, strateginya ngantri aja dulu di 436 416 lah ya. Stop lossnya kalau tutup di bawah 398 dan target TP1 ada di 520. Itu dulu aja. Next, yang kedua MNCN hari ini menguat 4,9%, tutup di 216. Bisa dianggap double bottom, ini kecil, ada bullish divergence juga, dan jadi ada setup CB1 juga nih. Buat yang minat beli MNCN, area belinya dari 212, 206, kemudian 200 gitu ya. Stop lossnya sama-sama kalau turun dan tutup di bawah 196, cuman target TP1 nya ada di 228. Jadi ya mau ngantri di ketiga level yang tadi saya sebut boleh, salah dua atau salah satu aja nggak masalah, tinggal diatur aja money management dan seterusnya gitu ya. Yang ketiga PTBR ini menguat. Kemarin ada pola bullish reversal yang menarik, hari ini direspon lanjut menguat dan bagus dengan tutup di 2740. Ini PTBA jadi ada setup juga nih menarik, ada CB1 yang kebentuk, ada bullish divergence juga, jadi ada potensi naik lanjut ke 2800 sih paling ini ya, 2800-an, karena ya kita lihat area 2800-an ini area yang sebelumnya jadi support, breakdown jadi resisten. Mudah-mudahan bisa lebih, bisa ke 2900-an. Nah, karena harga sekarang tutupannya di 2740, maka kalau langsung dibeli risk reward ratio-nya jelek. Potensi rewardnya potensi rewardnya lebih kecil dibandingkan dengan risiko. Jadi strateginya ngantri aja di 2600, belinya 2600, 2570, 2530 gitu ya. Di situ boleh. Stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 2460. Targetnya itu tadi 2800-an, 2860, 2900-an. 2920 itu target TP1 sih di 2910, 2920. Mudah-mudahan lancar ke sana ya. Itu tadi 3 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur automatic order masing-masing. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.